Kalau ibunya komplain, malah diusilin. Ini kecenderungan kalau teman-teman diamanahi anak bertipe intuiting. Jadi gimana cara ngomongnya? Ini dia tipsnya. Punya anak yang kalau diajak ngomong cuek banget. Kayak nggak mau dengerin, ngeliatin sebentar, terus dia senyum-senyum, kayak nggak merespon. Tapi kalau diperintah juga nggak jalan, ya kan? Udah nggak jalan dia kayak ngerasa bersalah. Kalau ibunya komplain, malah diusilin. Ini kecenderungan kalau teman-teman diamanahi anak bertipe intuiting. Jadi gimana cara ngomongnya? Ini dia tipsnya. Teman-teman perlu paham bahwa tipe intuiting dianugerahi dominasinya belahan otak kanan. Berpikir secara kreatif, berpikir alternatif, maka kecenderungannya adalah nggak sesuai dengan perintahnya. Itulah kenapa teman-teman kalau mau berkomunikasi lancar dengan tipe intuiting, tips yang pertama adalah kasih pilihan dia. Gunakan bahasa alternatifnya. Jangan nyuruh yang searah. Nyuruh yang searah tuh gimana? Misalnya kita gini, Dek tolong ambilin minum. Kemungkinan dia cuma akan ngeliat minum, terus dia bayang-bayangin, terus dia nggak gerak. Atau mungkin dia juga bilang gini, minumnya ada tuh mah, udah siap, tapi nggak diambilin. Aduh, ini anak kenapa sih? Kok nggak peka banget gitu ya? Sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Pahamlah bahwa dia ini memang butuh dikasih pilihan. Otak kreatif itu kan cara kerjanya bukan nyontek, bukan ngikutin orang. Maka kecenderungan dia memang bicara juga tidak ngikutin orang. Jadi artinya kita perlu untuk membuat dia memilih sendiri seolah-olah itu ada pilihan yang dia akan tentukan sendiri. Komunikasi yang mau lancar, kasih dia pilihan. Adek, mama haus nih, minta tolong dong. Ambilin gelas kosong sama botolnya, atau ambilin gelas yang udah ada isi airnya, atau sekalian bikinin es teh aja. Nah, gitu. Bisa-bisa dia milih salah satunya, atau tidak milih sama sekali. Nah ini makanya tips kedua, turunkan ekspektasinya. Turunkan ekspektasinya bahwa ini akan segera dilaksanakan dengan cepat. Teman-teman perlu untuk menggugah imajinasinya dulu, menggugah hasratnya agar dia mau membantu kita melaksanakan tugas dari kita seolah-olah jadi kayak anak penurut. Misalnya nih ibunya sakit ya, terus nggak bisa ngambil minum sendiri. Ya tadi itu ya, coba gugah imajinasinya, turunkan ekspektasinya. Mamanya udah siap, kalau anaknya ini nggak bergerak, udah siap dengan mengkontak orang lain. Tapi kan ini nggak efektif ya, nggak produktif. Makanya coba dioptimasi kemampuan komunikasinya sesuai dengan bahasanya dia. Adek, kemarin waktu mama di rumah sakit, yang nolongin mama siapa? Ngambilin minum. Siapa mah emang? Suster sayang. Suster itu kalau mama pencet tombol, mama panggil, dia datang. Mama minta tolong, dilayani mamanya. Keren banget tuh. Mereka act of service-nya keren. Kalau anak mama nih kira-kira gimana ya? Bisa nggak ya sekeren si suster itu bisa melayani mama? Pastinya bisa ya. Coba deh. Mama sekarang juga aus nih. Mama pencet tombolnya ya. Tutut. Suster Ade, tolongin mama dong. Gitu. Nah, itu salah satu caranya. Dan dengan ekspektasi yang zero, mudah-mudahan Allah turunkan ilham padanya sehingga dia tergerak untuk mengambilkan minum. Dan biasanya dengan role play kayak gini, memang anak intuiting kecenderungannya akan lebih tergerak untuk membantu karena kayak nggak disuruh kayak main drama gitu ya. Tips yang ketiga, bicara menggunakan analogi, metafora, dan juga bahasa sindiran. Yang tadi tuh seolah-olah kita nggak fokus meminta bantuan, menyuruh, memaksakan pikiran kita karena dalam pikiran intuiting itu semuanya bebas. Pikiran kreatif itu kan bebas ya, nggak seolah-olah kayak nggak diarahkan gitu. Dia kurang suka dengan kata-kata harus. Ini hati-hati orang tuanya yang bagian kiri. Orang tua sensing, orang tua thinking, yang kecenderungannya harus ikut aturan, harus dengar kata mama. Nah,
Ini buat anak intuiting jadi kayak, kenapa harus? Emang siapa yang mengharuskan? Kan ini bebas dong. Kalau misalnya pakai sepatu yang lain begitu, aku bisa dong pakai sepatu dengan caraku sendiri. Kan nggak harus sama. Siapa yang mengharuskan? Makanya bicara sama intuiting itu hindari kata harus, tapi gunakan analogi, metafora, dan kadang-kadang bahasa sindiran. Bahkan tips yang keempat nih teman-teman boleh menggunakan bahasa yang berkebalikan. Karena cara berpikirnya adalah tidak mengikuti aturan, dia seolah-olah ingin menciptakan aturannya sendiri sesuai dengan aturannya sendiri, maka coba deh. Ini kalau teman-teman udah putus asa banget bicara sama dia, seolah-olah nggak mau nurut karena otak kreatifnya itu butuh banget ruang untuk dia membuat keputusannya sendiri, membuat seolah-olah itu karyanya sendiri. Maka boleh misalnya seperti ini ya, "Adek nggak usah mandi aja deh, nggak ikut nggak apa-apa kok, soalnya mama mau pergi nih," gitu. Dia akan berpikir yang sebaliknya, "Oh mau pergi ya? Perlu mandi ya? Ya udah deh kalau gitu aku mandi." Nah, itu lebih efektif dibandingkan kita bolak-balik ngomong sama dia, "Ayo mandi, 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 kita mau pergi, awas ayo mandi." Nanti dia terpaksa. Ya, jadi kasih tahu bahasa kebalikan itu berhubungan dengan konsekuensinya. Tips yang kelima, bicara sama intuiting itu, teman-teman nggak perlu bicara yang detail sama dia. Ini hati-hati untuk orang tuanya yang sensing, yang cenderungnya detail, jelasin dari awal sampai akhir. Perlu banget pokoknya harus yang kayak gini. Misalnya, adik nanti pakai baju yang ada kerahnya, yang ada ininya, yang polkadot, yang begini begitu. Buat anak itu kayak ya ampun, emang harus banget ya. Bicarakanlah gambaran besar, konsep-konsepnya aja, sehingga memberi ruang untuk dia untuk memproses informasi. Nanti coba teman-teman juga jangan paksakan hasilnya harus persis seperti yang teman-teman harapkan. Ini hati-hati untuk yang orang tuanya golongan kiri, misalnya orang sensing atau thinking ya, yang kecenderungannya perlu banget persis sama instruksi orang tuanya. Contohnya misalnya, "Dek nanti kita mau ke kondangan, silahkan pakai baju yang rapi, mama tunggu di bawah ya." Misalnya gitu. Daripada kita ngomong, "Dek mau kondangan, pakai baju biru yang ada kerahnya, yang kancingnya sekian, bla 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 bla. Nanti jangan lupa di matching sama si ini si itu." Aduh, pusing banget buat dia. Dia pikir kenapa harus kayak begitu, ya. Itu nanti teman-teman akan kecewa kalau dia sudah menyatakan siap, tapi ternyata yang dia pakai tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu ya. Seru kan membahas komunikasi pada anak yang ini titipan Allah loh. Dia sama sekali nggak berniat untuk ngerjain orang tuanya. Memang inilah cara kita untuk memahami apa titipan Allah sehingga kita bisa menyesuaikan bahasa komunikasinya dan hilangkan miskomunikasinya. I know you because I love you. Sidai itu levelnya udah master trainer, jadi artinya dia adalah orang yang paling fasih menguasai tentang Stephen. Kalau ingin mendengar Stephen lebih baik, dengarkanlah Miss Sidai.